Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Gazi. Ini 1803211000124. Di video kali ini saya akan mempresentasikan UAS MPA atau Manajemen Produksi Agribisnis, di mana produk yang saya ambil adalah produk sayuran hidroponik. Dalam video ini saya akan membahas 2 poin pembahasan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, terus yang kedua pembahasan. Untuk pendahuluan berisi tentang latar belakang kenapa saya memilih produk sayuran hidroponik. Sedangkan untuk yang kedua adalah pembahasan berisi tentang jawaban soal yang telah disediakan. Oke, masuk ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini saya memilih sayuran hidroponik. Apa sih sayuran hidroponik itu? Sayuran hidroponik adalah sayuran yang ditanam bukan di media tanah, melainkan di media air. Air tersebut harus diberi nutrisi agar tanaman bisa tumbuh. Di sini saya memilih sayuran hidroponik. Ada 2 macam sayuran hidroponik, yaitu sayuran selada dan sayuran sawi. Untuk usahanya, saya memilih pedagang yang menjual sayuran ini. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih sayuran hidroponik ini. Yang pertama adalah penduduk di Indonesia semakin hari semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan sayuran juga akan meningkat. Terus yang kedua adalah meningkatnya kesadaran berhidup sehat masyarakat, sehingga masyarakat membutuhkan makanan yang sehat seperti sayuran ini. Sayuran hidroponik ini lain dengan sayuran konvensional, karena sayuran hidroponik ini menurut saya lebih sehat karena tidak ditanam di tanah. Terus yang ketiga adalah bebas dari pestisida. Sayuran ini biasanya ditanam di ruangan tertutup. Karena itu, hama yang masuk dan ada di tanaman menjadi sedikit dan bisa diatasi dengan cara manual, sehingga bebas dan tidak memerlukan bahan kimia untuk mengusir para hama. Oke, berikutnya adalah poin pembahasan. Dalam poin pembahasan ini ada beberapa soal yang perlu saya jawab. Yang pertama adalah tentang manajemen mutu dari sayuran hidroponik yang dijual di pedagang. Untuk manajemen mutu, ini berkaitan dengan kualitas dari sayuran. Ya, untuk kualitas yang membedakan sayuran hidroponik ini dengan produk sayuran lain, yang pertama adalah dari segi performance atau penampilan, di mana dalam sayuran hidroponik ini biasanya dikemas dengan plastik sehingga dapat memiliki nilai lebih dan nilai menarik bagi para konsumen. Terus yang kedua adalah dari segi durability atau ketahanan atau waktu tahan. Sayuran hidroponik ini biasanya bertahan sampai 1 minggu. Biasanya untuk ukuran sayuran 1 minggu itu sudah lama, karena untuk sayuran konvensional biasanya tidak akan tahan sampai 1 minggu. Walaupun tahan pasti akan layu. Terus yang ketiga adalah fitur. Sayuran hidroponik biasanya identik dengan sayuran segar, sehingga untuk memiliki ciri khas bahwa itu sayuran segar, biasanya sayuran hidroponik itu diberi plester warna hijau. Oke, masuk ke manajemen mutu yang selanjutnya adalah aspek prevention atau biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk sayuran segar dan berkualitas. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya ada beberapa. Yang pertama adalah di perencanaan, di mana dalam perencanaan ini biasanya petani ataupun pedagang
memikirkan biaya tentang pembuatan instalasi. Biaya pembuatan instalasi ini bisa dibuat dengan meminimalisir biaya, tapi tetap hasilnya akan berkualitas. Terus yang kedua adalah desain produk. Untuk desain produk ini biasanya petani atau pedagang mengeluarkan biaya membeli plastik agar tanamannya bisa menarik dan bisa tahan lama. Itu yang ketiga adalah proses. Proses ini biasanya berkaitan dengan pengontrolan nutrisi. Terus yang keempat adalah pelatihan. Untuk pelatihan ini biasanya berkaitan dengan biaya kuota untuk mencari informasi di YouTube, di internet, dan lain-lain. Sama dengan juga yang kelima, informasi membutuhkan biaya kuota untuk mencari informasi dari internet. Untuk manajemen mutu yang selanjutnya adalah aspek apresial atau pemeriksaan. Untuk sayuran hidroponik yang ada di pedagang ini, pengujian biasanya dilakukan di awal untuk melihat ketertarikan konsumen terhadap sayuran hidroponik ini. Jadi sayuran hidroponik ini diberikan sebagai tester dengan harga yang lebih murah. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu soal tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini biasanya dalam suatu bisnis itu sangat penting, karena dengan manajemen persediaan ini, ketersediaan produk yang kita jual itu tersedia setiap harinya dan terus ada. Dalam usaha sayuran ini, pedagang biasanya memesan setiap hari agar ketersediaan sayuran segar ini ada setiap harinya. Pedagang biasanya menelpon para petani untuk menyuplai sayuran ini setiap harinya. Untuk manajemen persediaan ini terdiri dari perhitungan EOQ atau persediaan optimal yang harus disediakan oleh pedagang, atau persediaan sayuran yang optimal yang harus dimiliki oleh pedagang. Di perhitungan EOQ ini diperlukan biaya bahan baku atau biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Dalam pedagang sayuran hidroponik ini, biasanya pedagang ini mengeluarkan biaya sebesar 25.000 untuk membeli sayuran segar dari petani. Jadi kita anggap bahwa untuk membeli bahan baku, pedagang harus mengeluarkan biaya sebesar 25.000 per kilogramnya. Sehingga dari perhitungan EOQ ini, di mana rumusnya adalah akar 2 kali biaya tetap dikalikan penjualan total selama 1 tahun dibagi biaya penyimpanan dikalikan harga beli. Sehingga setelah dihitung didapatkan hasil EOQ sebesar 28 kg. Jadi persediaan yang optimal bagi pedagang yang harus disediakan sebesar 28 kg sayuran. Oke, selanjutnya safety stock atau persediaan pengaman. Safety stock ini adalah persediaan yang harus dimiliki untuk berjaga-jaga perubahan dari permintaan konsumen ataupun dari keterlambatan pengiriman dari suplai produk. Di pedagang sayuran hidroponik ini biasanya penggunaan perharinya itu sebanyak 5 kg sayuran. Terus untuk keterlambatan pengiriman biasanya dilakukan setiap hari atau 1 hari. Maka akan didapatkan safety stock yaitu 5 kg. Untuk biaya dari safety stock ini bisa dicari dengan cara mengalihkan biaya penyimpanan dikalikan harga beli
per kilogramnya dan dikalikan safety stock. Jadi ketika sudah dihitung akan menghasilkan biaya safety stock yaitu sebesar 18.750. Selanjutnya adalah pemesanan ulang atau reorder point. Reorder point adalah titik di mana para pengusaha atau perusahaan harus memesan kembali untuk mengisi persediaan. Untuk reorder point ini, cara menghitungnya yaitu dengan membagikan penjualan produk selama 1 tahun dibagi dengan nilai dari EOQ-nya. Sehingga setelah dihitung maka nilainya sebesar 357 kali pemesanan dalam 1 tahun. Oke, untuk memperinci, dalam 1 tahun orderan sebanyak 357 kali. Sedangkan hari di dalam 1 tahun ini 365 hari. Sehingga untuk memesan kembali, para pedagang membutuhkan waktu 24 jam 30 menit. Sehingga ketika sudah 24 jam 30 menit, maka para pedagang harus memesannya kembali. Oke, untuk yang selanjutnya adalah manajemen pemeliharaan produk. Untuk pemeliharaan produk di pedagang sayuran hidroponik ini ada beberapa pemeliharaan seperti terencana dan tidak terencana. Untuk yang pemeliharaan terencana, biasanya dilakukan pemeliharaan atau pengecekan terhadap peralatan atau sayuran itu sendiri. Untuk pengecekan terhadap sayuran, yaitu yang dicek adalah air pada kemasan apakah masih ada atau kering. Jika kering, maka akan dilakukan pengeluaran sayuran dari kemasannya, terus dicelupkan ke air agar bisa bertahan dan segar untuk dijual di keesokan harinya. Untuk pemeliharaan korektif, biasanya dilakukan pemeriksaan terhadap mesin yang digunakan seperti mesin pendingin agar menjaga keawetannya. Untuk pemeliharaan tidak terencana, hanya dilakukan ketika peralatan tiba-tiba rusak atau tiba-tiba tidak berfungsi, maka akan dilakukan pengecekan terhadap peralatan tersebut. Alasan dilakukan pemeliharaan terencana ini agar produk yang dijual tetap segar dan bisa bertahan lama. Sedangkan untuk pemeliharaan tidak terencana dilakukan agar proses pemeliharaan terencana tadi bisa berlangsung setiap hari. Atau pemeliharaan tidak terencana ini mendukung kegiatan pemeliharaan terencana. Oke, untuk yang selanjutnya adalah manfaat maintenance atau manfaat pemeliharaan. Untuk manfaatnya ada beberapa. Yang pertama adalah meminimalisir adanya kerusakan dan pengurangan peralatan usaha. Sehingga dari pemeliharaan kita dapat mengurangi resiko kerusakan terhadap peralatan yang dipakai. Yang kedua adalah memberikan nilai optimal dan kualitas yang baik bagi produk yang dihasilkan. Dengan melakukan pemeliharaan setiap hari, maka peralatan dapat berfungsi secara normal, sehingga proses pemeliharaan terhadap produk, yaitu berupa sayuran, bisa dilakukan setiap hari dan berjalan dengan normal. Untuk yang ketiga adalah memberikan kepuasan kepada para konsumen. Ketika sudah produk bisa dipelihara dengan baik, maka kepuasan konsumen pasti akan meningkat dan pasti akan tetap puas terhadap produk yang dijual. Oke, untuk yang keempat yaitu meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Ketika kita melakukan perawatan setiap
hari, maka kita akan dapat mengetahui apa penyebab dari kerusakan pada peralatan tersebut atau mengantisipasi kerusakan yang terjadi pada peralatan. Lain dengan ketika kita tidak melakukan perawatan setiap hari. Ketika terjadi kerusakan, biasanya rusaknya akan lebih parah karena kita tidak mengetahui jika peralatan itu rusak dan kita tetap memakainya. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.